Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kalau kasih kembali pada ibadah seperti biasa. Terima kasih untuk Pak Rodli dan semua tim yang ada di tempat ini yang sudah membukakan pintunya tempat kita beribadah di tempat ini. Kita mau siapkan segenap hati dan jiwa pikiran hidup kita untuk masuk di hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita terlebih dahulu bersama dalam doa. Bapak kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang baru yang masih Tuhan berikan buat setiap kami. Tuhan hantar kami dari rumah kami masing-masing sehingga tiba kami di tempat ini tidak kekurangan apapun. Kami tahu ini semua karena anugerah bagi setiap kami ya Tuhan. Saat ini kami buka hati kami untuk masuk di hadirat Tuhan. Bila Roh Kudus menuju setiap hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang ada pada kami persembahkan buat Tuhan hari ini lewat pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Biar hatimu disenangkan, namamu dipuji, dimuliakan di tempat ini ya Bapa. Bertatalah ya Roh Kudus di tempat ini, sehingga kami apa yang kami persembahkan Tuhan senantiasa mengagungkan namamu di tempat ini ya Bapa. Datanglah kehendak-Mu di tempat ini ya Masyanda. Mari Bapak Ibu, kita naikkan ucapan syukur kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa ya Rabb. Kamu yang
hidup persembahkan yang terbaik di hadirat-Mu. Sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang hebat dan di hati-Mu. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, jangan tahan-tahan kuasa Tuhan menjamah setiap hati kita saat ini. Mari terus sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Kita
pujian sembah dalam hidup kami. Saat ini kami mau lebih lagi berkirang memuji menyembah Engkau. Biar Tuhan senantiasa melawat setiap kami umat di tempat ini. Yang siap memuji Tuhan sama-sama berkata dengan saya. Amin. Haleluya. Siapa pokoknya saudara? Semangat memuji Tuhan. Colek kanan kiri semangat memuji Tuhan. Haleluya. Kita on fire, amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah timbul di hati kita, tidak pernah dapat telinga, itu yang Tuhan sediakan buat kita, amin. Amin. Haleluya. Ya, masih berdiri. Dan kita akan sudah bersama-sama, kita akan menari bagi Tuhan Yesus. Yes. Apa yang kau
saudara ya. Kita akan bisa lagi bersama Tuhan. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Saya Bapak Ibu Saudara untuk menyediakan. Aku diberkati, yes. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes. Sama-sama kita haleluya. Yes. Kasih setiamu nyata bagiku. Iman kewajiban tersedia bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Angkat kedua tangan, katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Musik memuji Tuhan. Bila percaya Bapak Saudara, meskipun hari ini sulit, dan setiap orang mengatakan Tuhan pasti berkati. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan dari lagu ini. Kasih setiamu nyata bagiku. Iman kebajikan tersedia bagiku. Dan kami tahu Tuhan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Yes. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, yes, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Kata musik, katakan kita saudara, kamu berkati, kamu tunjuk kembali, yes, kamu dilimpahi karena Allah akan memberkati saudara untuk menyediakan. Kamu dilimpahi, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Atas sempurna anugerah Tuhan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Terpuji Engkau Yesus. Haleluya. Yang sudah mendengar Tuhan sama-sama berkata, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, silakan dulu Bapak Ibu. Luar biasa. Saat ini kita akan buka rumah kesaksian. Mungkin ada kalian dalam dari saudara untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Kami undang maju ke depan. Paling ulang tahun. Puji Tuhan. Shalom.
puji Tuhan kalau pagi hari ini saya bisa, pagi hari ini menjelang siang saya bisa ibadah bersama-sama, itu berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Dan juga bersyukur kalau hari ini, tepat hari ini tanggal 14 Maret, suami saya yang tercinta dan saya beberapa teman-teman, namanya Bapak Yohanes Warnowadis. Ulang tahun berapa ya? 69, betul itu. Maju dong, maju ulang tahun, maju. Jadi teman-teman, saya bersyukur biar kita selalu berdoa untuk saya juga selalu berdoa untuk Yesua yang tercinta ini dia selalu sehat dan banyak umur, karena maaf ya, kalau di orang Chinese itu kalau 9 itu angka ganjil, tapi kita anjing dalam nama Yesus semuanya akan berjalan dengan baik. Kita sampai ke 70 salah. Maksudnya sampai 70 maksudnya nanti berani gitu kan. Cucunya sudah 7 baru 7. Sedang direncanakan. Bapak ngomong dulu. Ya, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau pagi tadi setelah kami bangun, setelah berdoa, ya kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah tambahkan 1 tahun untuk saya. Walaupun ada sekolahan itu kan SMA itu gocap kurang atu itu kan 49 lah, saya 70 kurang atu atau 70 minus 1, bukan minus 1 ya, minus 1 ya, itulah ya. Kami mengucap syukur kalau sampai saat ini ya pernikahan kami ini sudah yang ke-41 tahun ya. Jadi 9 tahun ke depan emas gitulah ya. Puji Tuhan, syukur sampai Intan 60, bahkan bagaimana Tuhan berkehendak atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Ibu Marta kan ngajakin mau menyanyi, ya udahlah kalau gitu pas hari istimewa kita akan menyanyikan pujian. Oh ya.
Haris. Amin. Terima Haris kasih. memberkati. Adakah Bapak Ibu yang masih bersaksi? Masih ada? Ya. Puji Tuhan, kalau tidak ada lagi, kita akan siapkan kita bersama-sama untuk terima menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas apa yang kami miliki di hidup kami. Kami tahu rencanamu Tuhan yang dalam setiap kami. Saat ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dan telinga rohani kami terbuka untuk meresponi apa yang menjadi isi hati bagi kami. Menapi hamba-Mu yang menjadi isi hati setiap kami, beri hikmat dan buah yang baru, sehingga kami dapat hikmat daripada Engkau lewat apa yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu tempat ini. Pujilah nama Yesus. Mereka yang saudara sama-sama kita akan pujian dan Tuhan. Terima kasih. Hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari kita sama-sama katakan pujian ini. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan kembali dari awal, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari kita lakukan ini sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Bangkit berdiri bersama-sama Ibu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama aku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Kami mendapatkan Tuhan untuk masih ke depan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti Haleluya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Bapak. Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami Tuhan yang menjadi dupa yang Kau di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau belajar firman-Mu Bapak. Biar Kau mengurapi kami semua Tuhan, agar apa yang Kau kehendaki, apa yang menjadi firman-Mu Tuhan, biar itu menjadi rema Bapak dalam hidup kami, sehingga kami melakukan itu Tuhan, dan hidup kami selalu berkenan kepada. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kenal maka tak sayang, istilah orang Indonesia. Kalau kenal belum tentu juga saya. Oke, nama saya Bintoro Dolok Saribu. Nama depan Jawa, nama belakang Batak. Saya 100% Batak, ya, tapi lahir di Papua. Ya. Ada orang Papua di sini? Wah, salam buat Pak. Ya, kami dari Papua itu belum jauh di Mato ya, jauh sekali. Tapi kami datang ke sini untuk memberkati tanah Jawa. Amin. Ya. Istri saya Batak Jawa. Jawa Baja, paling kuat di dunia. Oh, haleluya Pak. Ya. Anak guru satu. Bukan. Burung Tagalog Pak, burung Tagalog. Oke. Hari ini saya membawa tentang di dalam Kristus ada pengharapan. Amin. Apa sih arti pengharapan? Kalau menurut KBBI, pengharapan adalah sesuatu yang diharapkan atau keinginan supaya terpenuhi, terjadi. Amin. Kalau pengharapan di dalam Kristus, ini kalau saya katakan di sini adalah hidup dalam janji-janji Allah yang akan dipenuhi dalam hidup kita yang percaya kepada Kristus. Artinya Kristus adalah jaminan untuk kita menerima janji-janji. Siapa yang mau menerima janji-janji Allah? Amin. Luar biasa. Tujuan kita hidup dalam pengharapan di dalam Kristus. Di sini saya mencatat meyakinkan orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, meninggalkan dosa dan serupa dengan gambaran Kristus, sehingga kita berhak untuk menerima janji-janji. Artinya apa? Untuk bisa menerima janji Allah, kita harus percaya kepada Kristus. Kita harus meninggalkan dosa. Siapa yang sudah meninggalkan dosa? Kalau ini gak ada yang berani bilang amin ya. Jadi sekarang kita harus berkomitmen. Saya mengajak kita semua berkomitmen meninggalkan dosa. Amin. Dan serupa dengan gambaran Kristus. Amin. Apa gambaran Kristus? Nanti kita belajar bersama-sama. Itulah syarat untuk kita bisa menerima janji Tuhan. Apa saja janji-janji Allah dalam Kristus? Di sini banyak ya, tapi saya mencatat ada beberapa 3.000 janji. Amin. Saya pegang itu Pak. Amin. Oke. Kita belajar sebagian aja Pak ya. Ya. Pertama, keselamatan dan hidup kekal di surga. Amin. Apakah kita sudah diselamatkan? Amin. Apakah hidup kekal di surga? Amin. Oke. Kalau kita hanya ngomong itu tidak afdol ya. Dasar firman Tuhannya adalah Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Bapa." Hanya Kristus jalan satu-satunya. Di sini saya nggak tahu kalau orang Batak, ada tante saya. Kalau saya pakai inamuda, terus dia ada suaminya yang sakit. Terus dia pergi pulang ke kampung. Saya tanya, kenapa pulang kampung? Kami berdoa ziarah. Doa lewat mana? Ziarah lewat mana? Ternyata mengajarkan kekuatan di luar Kristus. Apa
Apa di sini masih ada lagi yang mengandalkan kekuatan di luar Kristus? Amin. Karena tidak ada lagi jalan keselamatan selain di luar Kristus. Kita harus pegang itu. Kalau kita sakit, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Amin. Kalau dalam kesulitan, bilang kepada Kristus, Tuhan, saya mentok nih, saya butuh pertolongan Tuhan. Percayakah kita akan hal ini? Amin. Itu yang harus kita lakukan. Karena banyak sekali, saya ini kan orang sales ya Pak. Sales itu jualan ya Pak. Sales sama kok. Apa ya? Alis tadi ada bapak tadi jualan itu. Oh salah. Saya terberkati Bapak Mike terus menjual apa? Ya itulah makanan ringan, snack ya. Saya bilang, Pak, ini sales jantung. Ini namanya the real sales. Main tanpa malu. Bapak-bapak, itu yang harus kita lakukan. Teriak kepada orang-orang, hai bertobatlah. Itu harus jiwa salesnya harus kuat. Mana ada jiwa sales nggak ada terus oh bertobatlah. Harus jiwa salesnya harus kuat. Amin. Amin. Dipercayalah kepada Kristus. Hanya Kristus jalan satu-satunya menuju ke surga. Amin. Amin. Apa janji berikutnya? Penyertaan dan perlindungan. Ayat dasarnya adalah Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Amin. Artinya Tuhan akan menyertai kita dan melindungi kita. Siapa yang merasa Tuhan melindungi kita? Amin. Saya suka kagum kepada bapak-bapak dan ibu. Kalau orang yang saya kadang pengertiannya agak berbeda. Kalau orang dibilang kekurangan, saya bilang bapak punya kelebihan. Bapak-bapak dan ibu punya kelebihan. Amin. Bapak-bapak itu Pak Saleh kayak musik luar biasa. Percaya Pak, ketika saya main keyboard, saya sedikit-sedikit bisa lah kunci dasar. Tapi ketika saya tutup mata, jari saya pasti pencet sebelah. Bunyinya beda. Tapi bapak ini, saya dengar tadi, wah luar biasa. Itulah kelebihan. Amin. Amin. Tuhan memberi kita kondisi apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus bersyukur. Saya luar biasa. Makanya ketika saya kan bagian penjemputan ya. Betul Pak. Penjemputan. Tadi saya terima bapak ibu yang ulang tahun juga. Terus saya mau ke mobil, terus sama main keyboard juga. Ya Pak. Ternyata the real sales juga ada di dalam mobil saya Pak. Ada yang jualan juga. Jadi ketika jualan oke, Pak ini ada berkat yang kita bisa beli. Jadi kita beli sama-sama, kita makan sama-sama. Puji Tuhan. Saya bilang, Bapak juga di daerah sini. Itu luar biasa. Tadi saya aja yang masih itu terjadi tulisannya masih salah. Jadi bapak-bapak sampai ke sini itu adalah luar biasa. Amin. Ada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Itulah buktinya bapak-bapak ibu bisa sampai ke sini untuk siapapun itu karena kasih. Amin. 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 Apa yang janji yang Allah berikan lagi bagi kita? Damai sejahtera dan suka. Ini bagi orang yang berbeban. Ada yang berbeban? Kita baca dulu dasar firman-nya ya. Kalau banyak ya, saya juga berbeban besar Pak. Nangis bersama. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memperoleh kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera
dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Allah sumber pengharapan. Allah, dalam Allah ada damai, sejahtera dan sukacita. Bapak-bapak, kadang kita saya percaya setiap orang kadang sukacita, kadang sedih. Ini maaf tadi saya belum mendengar kesaksian Pak Guru ditinggal oleh istri 4 bulan lalu. Nah, itu pasti sesuatu yang sedih, pasti itu sedih. Tapi ketika orang percaya kepada Kristus, pasti kan hidupnya sukacita, ada penghiburan. Apa sih cara? Kalau saya kadang-kadang saya suka dengar khotbah. Kalau enggak saya dengar baca firman Tuhan. Tapi karena saya banyaknya di jalan, ya kan? Benar ya Pak, saya itu banyak di jalan ya. Jadi kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan khotbah. Sekarang itu ada Alkitab yang dibaca audio ya, audio. Itu sesuatu yang luar biasa. Teknologi ini sangat membantu kita dalam hal seperti itu. Gak mungkin saya setir sambil membaca. Kita mendengarkan firman Tuhan. Itu sangat luar biasa. Itu menguatkan kita. Karena kalau target nggak tercapai, target nggak tercapai, kalau nggak sehingga kita mengadu kepada Tuhan. Tuhan, saya mau mulai dari sekolah belum ada. Mengadu kepada Tuhan. Pasti Tuhan percaya. Saya sudah mengalami berulang kali. Saya pernah di PHK, saya pernah ini. Itu jatuh dalam titik terendah, itu semua saya lalui. Tapi ketika kita mengadu, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan membalikan itu semua. Jadi Tuhan adalah sumber damai, sejahtera dan sukacita. Amin. Itu janji Tuhan. Yang berikutnya, apa janji Tuhan? Kelegaan dari beban. Ini ayatnya. Matius berapa? Wah, luar biasa. Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban. Saya rasa bapak-bapak dan ibu-ibu kayaknya nggak berbeban berat ya. Amin. Bapak, saya suka karena ketika saya jemput semua mereka senyumnya. Ketika datang, shalom, shalom Pak. Bapak mau beribadah? Iya Pak, kami mau beribadah. Sepertinya datang ketika turun dari busway itu tidak berbeban hati. Kenapa? Karena apa? Saya ketika mau itu saya terberkati. Dalam kelebihan Bapak Ibu sekalian, Bapak bisa sampai dan turun dan memberikan senyum. Shalom, mau beribadah? Iya Pak, kami mau beribadah. Itu luar biasa. Itu memberkati kita semua, yang menegur kita semua yang buta apa yang matanya celing ini, bahwa ibadah itu penting. Dalam kelebihan Bapak Ibu, dari jauh sampai ke sini hanya mau beribadah. Itu bagi orang yang punya kekurangan, yang itu harusnya terpukul ya. Begitu rindunya Bapak Ibu semua untuk mau beribadah kepada itu semua karena anugerah. Jadi saya melihat bahwa Bapak Ibu sekalian tidak ada artinya Bapak Ibu selalu mengadakan sehingga memberikan energi yang positif, memberkati orang-orang yang melihat kerinduan Bapak Ibu sekalian. Itu memberkati kami semua
untuk bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Amin. Yang berikutnya, apa janji Tuhan? Tuhan adalah sumber kekuatan. Amin. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini tidak perlu saya kasih contoh, tapi Bapak Ibu yang memberikan contoh kepada kami. Karena dalam kelebihan Bapak Ibu semua bisa memberkati orang-orang sekitarnya. Artinya dalam kelemahan kita, maka kuasa Kristus bekerja, yaitu dalam pendudukan diri di hadapan Tuhan, maka kita bisa melihat kuasa Kristus bekerja. Kalau bapak-bapak sombong, dilihat di dalam kelebihan bapak-bapak, saya rasa gampang untuk jatuh. Tapi karena ada pendudukan diri, ada kerinduan hati untuk mau beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan menuntun Bapak Ibu semua sampai ke gereja. Itulah kekuatan Tuhan. Yang berikutnya, memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup kita. Inilah yang dicari-cari oleh banyak orang. Sumber berkat. Nah, Filipi betul. Saya ambil di sini adalah Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Amin. Tuhan pasti memberkati. Kuncinya satu, harus ada yang dilakukan. Harus ada yang dilakukan. Dalam keterbatasan, dalam kelebihan Bapak Ibu sekalian, tidak boleh lagi kita berpandangan mengasihani diri kita. Kita harus kuat. Harus apa yang saya bisa lakukan? Melayani orang Pak, bukan saya, tapi profesi Bapak Ibu. Saya suka ketemu dalam artian memberikan jasa servis izin. Itu sesuatu yang saya bilang melayani, memberkati orang, memberikan kesegaran buat orang. Ketika dia lelah bekerja, bapak-bapak ada orang yang memberikan servis, memijit sehingga dia kembali sehat lagi. Ketika kita bisa memberikan orang suatu berkat, ada korban, Tuhan tidak akan pernah, Dia akan memberikan upah kepada umatnya yang bekerja. Itu janji Tuhan. Jadi saat ini saya mengajak kita semua, jangan lagi lihat kelemahan kita, tapi ini adalah kelebihan kita. Saya punya saudara juga, dia kena chemical, sehingga matanya mungkin sama dengan bapaknya, turun penglihatan. Nah, apa yang dia bisa lakukan? Dulu dia kerja di suatu perusahaan, tapi karena kondisi ini, dia akhirnya memberikan jasa servis pijit. Itulah sesuatu yang dia lakukan, dan dia menghidupi hidupnya melalui pekerjaan. Percayalah bahwa Kristus atau Tuhan pasti akan memberikan apa yang rezeki atau apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita butuhkan. Dan yang terakhir, janji Allah apa? Kemenangan dan penebusan. Amin. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib,
supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Jadi Pak, kita tidak boleh lagi melakukan dosa. Kita harus lepas dari dosa karena Kristus sudah menanggung dosa kita. Kalau kita baca di perjanjian lama, kami di jemaat di gereja Pak Rofi, jemaat Kosmoposit, selalu diingatkan untuk kami membaca satu pasal satu hari. Dan kami sampai di Imamat, dan Imamat berbicara tentang korban. Dan korban itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau perjanjian lama kita harus melakukan korban tiap hari terus setiap dosa, mengampuni, potong atau kambing, potong domba ataupun korban hewan yang tidak bercacat. Tetapi semua itu sudah digantikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Selalu ada kesempatan untuk kita bertobat. Ada jalan yang Tuhan sediakan buat kita, sehingga ayo kita jangan lagi melakukan dosa. Kalau tidak sengaja, kalau perjanjian lama tidak sengaja ada korbannya. Tapi kalau kita tidak melakukan dosa tidak sengaja, langsung diampun kepada itulah kasih anugerah. Amin. Untuk mengklaim janji Tuhan, kita harus, kuncinya adalah kita harus menyenangkan hati. Itu janjinya. Apa yang harus kita lakukan untuk terus menyenangkan hati Tuhan? Yaitu di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Apa semua? Yaitu tentang Kasihlah Allah. kasihlah Allahmu dan kasihlah sesama. Itu kuncinya. Mengasihi Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dalam mengasihi Tuhan? Yang pertama saya catat di sini adalah hiduplah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10 yang berpuji, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Hiduplah takut akan Tuhan. Saya ajak sama-sama kita mengatakan hiduplah takut akan Tuhan. 1, 2, 3. Hiduplah takut akan Tuhan. Ketika kita memasang mindset ini, hiduplah takut akan Tuhan, itu menjadi batas kita, menjadi pagar kita. Ketika kita mau melakukan dosa, hiduplah takut akan Tuhan. Kalau kita melakukan dosa, hidup takut akan Tuhan? Tidak. Itu menjadi pilihan bebas kita yang Tuhan berikan kepada kita. Hiduplah takut akan Tuhan. Itu membentengi kita. Mindset itu sangat bagus untuk kita pelihara dalam pikiran, hati, dan perilaku kita, bahwa hiduplah takut akan Tuhan. Karena hidup takut akan Tuhan akan menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, mengasihi Tuhan adalah mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Saya mencatat di sini, apa bukti kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Membangun pagi-pagi, bangun mesbah. Siapa yang tidak membangun mesbah keluarga pagi ini? Wah, semuanya membangun mesbah. Itu artinya apa? Kita mengutamakan Tuhan. Sebelum kita melakukan semua aktivitas kita, kita harus memuji dan memuliakan Tuhan. Kita harus membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan kita harus berdoa. Itulah mesbah yang harus kita lakukan. Bukti bahwa kita mengutamakan Tuhan. Yang ketiga, melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi siapa yang bekerja? Bekerja harus seperti untuk Tuhan.
apapun yang kita lakukan, tidak hanya dalam bekerja. Bekerja adalah suatu pelayanan. Melayani harus seperti untuk Tuhan. Jadi suami harus melayani istri seperti untuk Tuhan. Begitupun istri. Karena semua itu ada dalam firman Tuhan. Hai suami, hai istri. Itu sudah dijelaskan oleh Kristus. Amin. Amin. 4 adalah bagaimana kita bilang mengasihi Tuhan adalah melakukan kebenaran dan kejujuran. Tidak lagi ada yang berbohong. Suami jangan lagi berbohong. Istri jangan lagi berbohong. Kalau suami dapat 10 juta, kasihlah 10 kepada haleluya. Itu bukti firman Tuhan secara manusia. Jangan lagi ada dusta di antara kita. Jangan, tapi pandangan mindset kita bukan ke manusianya, tetapi kepada Tuhan. Kalau berbohong, aduh, saya punya 10 juta, saya kasih istri hanya 1 juta. Itu berbohong kepada Tuhan, kepada istri dan Tuhan. Ya, jadi kasihlah semuanya. Amin. Lakukan kebenaran dan kejujuran. Betul. Amin, Pak. Oke, mengasihi sesama. Di sini saya mencatat mengasihi sesama, yang harus dilakukan adalah saling mengampuni. Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Artinya apa? Apakah doa kita bisa diterima Tuhan kalau kita masih marah sama orang lain, masih jengkel sama orang lain? Firman ini mengajarkan kita untuk kita mengampuni, baru datang kepada Tuhan, sehingga doa kita bisa diterima. Ampuni siapapun yang membuat kita kesal, kita harus mengampuni. Amin. Baru ada artinya kita berdoa kepada Tuhan. Karena tanpa mengampuni, sulit bagi Tuhan untuk mendengarkan doa. Amin. Jadi saat ini kita harus, ada yang jengkel sama orang lain, pulang dari sini minta maaf. Yang suami ada yang jengkel sama istri, dan sekarang minta maaf. Jadi kalau mau beribadah minta maaf dulu, jangan berantem baru ibadah. Amin. Siapapun yang ada orang tetangga, keluarga, kita harus minta maaf baru datang lebih baik. Amin. Amin. Ya. Jangan harus bisa. Amin. Biar doa kita bisa dijawab. Yang kedua, saling tolong menolong. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada saling tolong menolong. Jadi nanti kalau ada tetangga yang minta tolong, harus ditolong. Nah, ini yang berat nih ya, kadang-kadang ya. Dia kelakuannya jengkel, atau dengar dari berita dia jengkel, menolong. Kalau Tuhan pakai konsep itu, kita semua tidak, semua kita masuk dalam neraka. Kita harus saling tolong menolong. Jadi pokoknya syaratnya apa? Kalau ada yang datang minta tolong, harus tolong. Itulah bagaimana kita mau menyenangkan Amin. Amin. Yang ketiga adalah ramah dan tulus. Jadi
ramah kepada sesama. Saya nggak tahu kalau zaman kita dulu kita harus bilang permisi. Kalau zaman sekarang anak-anak agak suwe sambil jawab. Tapi saya lihat juga bapak-bapak juga di karena kalau nongkrong ya, kata-katanya cukup kasar. Ternyata bukan anak-anak, bapak-bapaknya juga. Artinya apa? Mulailah kita belajar untuk tidak lagi mengeluarkan kata-kata yang kasar, karena itu akan menyakitkan orang lain. Amin. Amin. Mau hidup ramah dan tulus? Amin. Yang keempat, saling mendoakan. Doakan suami, istri, tangga. Yang terakhir adalah musuh. Amin. Masih ada menganggap musuh. Kalau hidup dalam Tuhan dengan konsep tadi bahwa kita harus minta tolong, harus minta maaf atau mengampuni, kita harus, itu artinya kita tidak memiliki musuh. Amin. Dan yang terakhir, saling menguatkan melalui kesaksian kita. Itu sangat penting. Jadi kalau kita terberkati, kita tolong saksikan itu, sehingga saudara kita, teman kita menjadi kuat. Nah, kalaupun dia punya masalah yang sama, dia menjadi kuat. Itu tanggung jawab kita untuk menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita harus bisa menjadi saksi buat saudara-saudara kita. Oke, yang terakhir saya punya quotes. Istilah quotes ini umumnya saya ajak kita bangkit berdiri. Kita ikutin saya ya. Bangkit berdiri sama-sama. Ya, jangan sampai sekarang. Ya kelihatan ngantuk saya tidur. Oke, ikutin saya. Di hadapan Tuhan, semua sama. Dan tidak ada bedanya. Karena janji Tuhan berlaku untuk semua yang percaya kepada Kristus. Bagian kita adalah menyenangkan Tuhan. Sehingga kita layak untuk menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Hidupku mengenali firman, bagi saja. Mengenapi firman-Mu, aku bisa Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
kami sampaikan sungguh-sungguh menguatkan iman kami semua, sehingga siapapun kami yang ada di sini terberkati oleh firman Tuhan. Kami akan pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, karena kebenaran itu memberi kami sukacita. Kebenaran itu memberikan damai sejahtera. Kebenaran itu memberikan kami jalan keluar dan memberikan pertolongan bagi kami semua. Meteraikanlah di dalam hati kami semua. Biarlah kami semua menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, melakukan firman-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Bintoro yang sudah melayani kami. Berkati dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, mendukung pelayanan di tempat ini bersama hamba-Mu Gembala Sidang mereka Pak Rofle di tempat ini Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Berkati yayasan yang mereka sedang jalankan. Di sini ada sekolah TK Kristen. Kami percaya kehadiran yayasan ini menjadi berkat bagi Tuhan, menjadi berkat bagi Indonesia Tuhan, menjadi berkat bagi Harapan Indah dan Bekasi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tahun ini akan lebih banyak murid yang akan masuk. Terima kasih Tuhan. Berkati semua teman-teman pelangi kasih. Berkati Pak Aris yang Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Dalam nama Yesus Engkau berkati. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atas keluarga dan rumah tangganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada berkat di antara kami semua. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Berkatilah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Pak Bintoro Ibu yang sudah memberikan firman pada siang hari ini. Tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik untuk Bapak Saudara. Mari kita persiapkan persembahan kita dengan penuh ucapan syukur. Kita bersama dalam doa. Bapak terima kasih dan bersyukur untuk firman kebenaran Tuhan yang sudah ditabur di siang hari ini. Biar Bapak Tuhan firman itu menjadi rema setiap hidup kami, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Tiba saatnya akan berikan persembahan kami ya Bapa. Puji-puji persembahan kami, sehingga apa yang kami berikan itu dapat berbuah kerajaan Allah bagi umat yang nama Tuhan atas apa yang kami lakukan sebagai berkat Engkau. Tangan-tangan yang beri berbagi oleh Tuhan. Nama Yesus kami siap beri dan berucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat memuliakan kami saudara. Kita akan punya bersama-sama. Allah itu baik. Amin. Allah itu baik, Dia baik bagi
mendengarkan pengumuman dari Ketua Pembina kita, Paris. Kami persilahkan.